Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita sudah Waalaikumsalam membahas materi tentang warahmatullahi wabarakatuh. limit ya, yang ini contoh terakhirnya. Lanjut kita akan membahas limit tak hingga. Oke, di sini ada beberapa definisi terkait limit tak hingga. Jadi limit yang tak hingga itu ada beberapa, ada nanti kita bahas. Yang pasti kalau di matematika itu ada limit yang menuju tak hingga. Misalnya di sini seperti X menuju tak hingga di sini. Yang pertama itu ada yang nilai limitnya tak hingga. Oke, salah satunya ada dua itu. Ada yang X mendekati 0, ada yang nilai limitnya sama dengan 0. Itu sesuatu yang berbeda, tetapi memang terlihatnya mirip. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Yang pertama, limit untuk C sama dengan tak hingga. Oke, aduh, kok jadi nyoret-nyoret gini. Oke, bentar, saya hapus dulu ya, maaf. Oke. Untuk C sama dengan tak hingga, definisi limit dapat dituliskan sebagai berikut. Ini definisi 5. Fungsi f dikatakan mempunyai limit L untuk X mendekati tak hingga. Dituliskan limit dari X menuju tak hingga dari fungsi f sama dengan L. Jika untuk nilai X yang sangat besar, tak terbatas, arah positif berakibat fx mendekati L. Maksudnya ini X yang sangat besar itu karena X-nya mendekati tak hingga, maka fx juga mendekati L. Lanjut. Untuk C sama dengan negatif tak hingga didefinisikan limit dapat dituliskan sebagai berikut. Fungsi f dikatakan mempunyai limit L untuk X mendekati negatif tak hingga. Oke. Limit X mendekati tak hingga sama dengan L. Jika untuk nilai X yang sangat besar tak terbatas, arah negatif berakibat fx mendekati L. Oke, saya ulangi. Kalau X seperti ini, tak hingga seperti ini, berarti kan X menuju tak hingga. Maaf, ini angka 8 bukan tak hingga ya. Sebentar kita hapus dulu supaya tidak ini ya, salah persepsi. Oke, X menuju tak hingga. Nah, artinya ini kalau kita lihat garis bilangan X, kita ini ke arah kanan sangat besar. Sangat besar. Nah, jadi misalnya 5 juta, di atas 5 juta masih ada 5 triliun, 5 triliun ada 5 selanjutnya lah. Jadi angka yang sangat besar. Tetapi kalau untuk negatif tak hingga seperti ini sangat kecil. Kalau kita lihat garis bilangan X, nah ini ke kiri sama kecil. Oh, ada yang lebih kecil dari 100 enggak? Ada 1000. Ada yang lebih kecil dari 1000? Ada 1 juta. Ada yang lebih negatif 1 juta ya maksudnya. Ada yang lebih kecil dari negatif 1 juta? Ada negatif 1 miliar. Ada yang lebih kecil dari negatif 1 miliar? Ada negatif 1000 miliar. Ada yang lebih kecil lagi. Nah, dan selanjutnya itu bilangan yang sangat kecil. Ini arahnya negatif tak hingga. Oke. Lalu, Pak, kenapa bukan delta atau alfa? Maknanya ya, kalau delta sama alfa itu angka yang kecil, tapi ada sebuah angka. Kalau negatif tak hingga itu arah menuju ke tak hingga yang sangat kecil. Oke, lanjut. Jadi udah beda tuh, gede banget atau kecil banget. Yang definisi 7. Definisi F dikatakan mempunyai limit tak hingga untuk X mendekati C. Dituliskan limit X mendekati C sama dari fungsi fx sama dengan tak hingga.
jika untuk nilai X yang sangat dekat dengan C, tetapi X tidak sama dengan C, X sangat dekat dengan C, berakibat nilai fx menjadi besar, tak terbatas, arah positif. Nah, ini arah positif ya. Contohnya ada misalnya ini kurva X. Nah, ini fungsinya kayak gini. Nah, ini fungsinya kayak gini. Nah, ini si fungsi fx ya. Fx ini pun sama ya, fx. Artinya, nah di sini limit, maksudnya bukan limit ya, di sini nilai L-nya sangat besar. Nah, ini kan ketinggi banget ya, ke atas banget gitu. Kayak jadi tinggi banget lah. Nah, itu sangat besar. Ya udah beda ya. Ada beberapa tadi ada X yang sangat besar, X yang sangat kecil. Sekarang hasil limitnya yang sangat besar. Satu lagi, nilai F dikatakan punya limit negatif tak hingga untuk X mendekati C. Ditulis limit X mendekati C dari fx sama dengan negatif tak hingga. Jika nilai X yang sangat dekat dengan C, tapi X tidak sama dengan C, berakibat nilai fx menjadi besar, tak terbatas. Menjadi arah negatifnya. Nah, contohnya misalnya ini ada kurva X, misalnya ada fx-nya kayak gini, C. Nah, nilai ke bawah sana itu nilai L yang sangat kecil. Ya, maksudnya sangat tak terbatas kecilnya gitu, kecil banget. Nah, dari fungsi yang misalnya ini fx ya, f kecil. Ini juga fx. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Oh, definisi semua. Fungsi f dikatakan mempunyai limit tak hingga untuk x mendekati tak hingga. Ditulis, oh di sini ada limit x yang mendekati tak hingga dari fx maka sama dengan tak hingga. Jika nilai x yang cukup besar, arah positif, berakibat nilai fx menjadi besar tak terbatas arah positif. Nah, ini masih ada ternyata. Untuk limit-limit, nah di sini ada limit kanan kiri sebenarnya kalau di buku. Nanti saya gambarkan lah di bawahnya masih cukup. Oh iya, ada kosong bawahnya ternyata. Nanti saya gambarkan. Yang pertama, limit X menuju tak hingga arah besar positifnya sama dengan negatif tak hingga. Limit X negatif tak hingga sama dengan tak hingga, maka definisinya seperti ini ya. Oke. Jadi kayak gini ya. Kalau limit X menuju tak hingga dari fx sama dengan negatif tak hingga, dan limit X mendekati tak hingga, menuju tak hingga negatif sama dengan tak hingga, dan limit X menuju negatif tak hingga, artinya fx sama dengan negatif tak hingga didefinisikan secara sama-sama. Ini artinya sama di sini ya. Oke, kita lanjut. Ini artinya sama ya sebenarnya tiga-tiganya. Oke, ya, yang saya tahu ya. Kita lanjutkan di sini. Limit X mendekati 0 dari 1 per X. Sama dengan tak hingga. Kenapa seperti ini? Oke, ya jelas ya ketika suatu bilangan 1 dibagi tak hingga, ini kan nantinya maaf 0 nah, dibagi 0 sama dengan tak hingga. Oke, ini benar ya, karena kalau misalnya 1 dibagi 10, 1 dibagi
100, sebentar. Kalau 1 dibagi 10, 0,1 ya, berarti kecil. 1 dibagi 1, 1. 1 dibagi 0,1 berapa? 10. Kalau 1 dibagi 100, sebentar, maksud saya kayak gini. Kalau 1 dibagi 1 itu 10. 1 dibagi 0,01, 100. Kalau 1 dibagi 0,001, 1000. Artinya, semakin X-nya mengarah ke 0, maka nilai dari fungsi ini menuju nilai yang sangat besar atau tak hingga. Jadi, kalau sebenarnya kalau pembagian 1 dibagi 0, jawabannya sebenarnya tidak tahu. Bahasa gampangnya tak terhingga. Tetapi kalau 1 dibagi X, yang X-nya itu mendekati 0, memang hasilnya tak hingga. Karena semakin ke arah 0, hasil pembagian ini sangatlah besar. Oke, seperti itu. Lanjut di sini, contoh yang kedua. Limit X mendekati 0 dari fungsi 1 per X sama dengan negatif tak hingga untuk X kurang dari 0. Iya juga ya. Ya, karena nilainya semakin besar ke arah negatif. Jadi, maksudnya kalau tadi kan dibagi 0,1, 1 dibagi 0,1, 10. 1 dibagi 0,01, 100. Nah, sekarang kalau 1 dibagi 0,01, negatif 100, artinya sangat besar. Berarti hasilnya negatif tak hingga. Lanjut, kalau yang ketiga, limit X menuju tak hingga dari 1 per X sama dengan 0. Oh iya. Ya, ketika sebuah angka 1 dibagi bilangan yang sangat besar, ya nilainya juga mendekati 0 ya. Ini memang benar ya. Kalau tadi contohnya kalau 1 dibagi 1, 1. 1 dibagi 10, 0,1. 1 dibagi 1 dibagi 100, 0,01. 1 dibagi 1000, 0,001. Tambah kecil. 1 dibagi 10.000 jadi 0,0001. Lebih kecil lagi. Jadi semakin dibagi menuju ke arah tak hingga, semakin dibagi besar X-nya, arahnya ke arah 0 gitu. Jawabannya jadi limit ini akan mengarah ke nilai 0. Yang nomor 4, limit X menuju negatif tak hingga dari X ini ya. Ya sebenarnya sih negatif 0 ya. Tadi kan dibagi bilangan negatif, ya positif dibagi negatif, ya hasilnya negatif. Tetapi ya nggak ada negatif 0 ya. Jadi jawabannya menuju 0 juga. Lanjut, limit X mendekati tak hingga dari X. Ya karena ini kan definisinya, tinggal ini X-nya diganti tak hingga. Ya udah jawabannya tak hingga, selesai. Begitupun yang ini sesuai definisi, X-nya kita ganti negatif tak hingga, selesai. Ini tidak ada penjelasan, udah sesuai definisi. Contoh-contoh di sini, contoh yang pertama, limit X menuju 0 dari X min 1 dibagi X kuadrat. Ini bisa dibuat perkalian. Yang pertama, X min 1 dikali 1 per X kuadrat ya. Artinya limit X menuju 0 dari X min 1, lalu menghitung limit X mendekati 0 dari 1 per X, lalu mereka dikuadratkan ya, karena fungsinya X kuadrat. Ya, di sini yang sebelah kiri 0 dikurangi 1, min 1, oke, hasilnya min 1. Lalu limit yang ini di 1 per X menuju 0, nah mana ya? Nah ini ya, yang 1 atau 2 berarti tak hingga. Ya berarti min 1 dikali tak hingga menjadi negatif tak hingga. Kayak jadi bilangannya jadi sangat kecil.
maaf. Lumayan juga. Oke, kita lanjut. Oke. Nomor 2. Limit X menuju hingga dari 1 per X min 1 sama dengan 1 limitnya menuju hingga dari 1 per Y. Dengan Y sama dengan X min 1 ini pengandaian aja ya. Ya benar juga sih. Sama dengan 0. Maksud nggak? Jadi kayak gini ya. Sebenarnya di sini boleh pengandaian berarti ketika 1 per Y menuju hingga di sini nah seperti contoh nomor 3 hasilnya 0. Dan sebenarnya tidak seperti itu pun sama. Kalau misalnya saya pisahkan jadi 1 per limit X menuju hingga dari X dikurangi 1 ya. Artinya 1 di limit X menuju hingga positif ya berarti hingga dikurangi 1. Hingga dikurangi 1 ya hingga ya. Oke. 1 dibagi hingga ya 0 ya. Oke, seperti nomor 3. Oke, ini hasilnya 0. Nah, ini juga sama lah ya. Lanjut, kita contoh nomor 3 di sini. Limit X menuju hingga dari X kuadrat min 3X plus 7. Oke, di sini dibagi-bagi jadi limit X. Nah, ini X kuadrat dikurangi 3X limit 7. Sebenarnya ya, emang salah ya. Arahnya kemana ya? Di sini kita pecah satu-satu aja kali ya. Jadi yang pertama jawabannya kita coba dengan cara yang lain. Limit X menuju hingga dari X, lalu ini kuadratkan, dikurangi 3 dari limit X menuju hingga dari X, ditambah limit X menuju hingga dari 7 ya 7 ya. Oke. Limit X menuju hingga dari X berarti hingga kuadrat 3 dikali limit X menuju hingga dari X ya hingga ya dikurangi 3 hingga oke ditambah 7 ya ini 3 dikali hingga ya hingga kuadrat dikurangi ini hingga tambah 7 ya hingga juga ya. Jadi hitung angka yang sangat besar gitu ya. Oke, kecuali perkalian ya. Oke. Seperti ini ya. Kalau yang cara yang bawah ini yang saya kurang terlihat ya. Kalau misalnya di sini limit X dikali seperti ini berarti X-nya ini artinya nanti hingga dikalikan hingga dikurangi 3. Hingga dikurangi 3 masih hingga kali hingga ya hingga ya. Berarti nanti hasilnya hingga ditambah 7 ya hingga gitu ya. Jadi contoh soal ini yang lebih terlihat yang cara yang atas sebenarnya. Ya, cara yang bawah juga bisa menjadi pilihan penyelesaian. Oke, ada satu contoh soal lagi sebelum kita menyelesaikan materi ini secara materi di PPT. Contoh, hitunglah limit X menuju hingga dari 3X kuadrat dikurangi 1 dikurangi X kuadrat dikurangi 2X plus 5. Nah, penyelesaian perhatikan bahwa limit 3X kuadrat dikurangi 1 sama dengan hingga. Oke, dan limit X kuadrat dikurangi 2X plus 5 sama dengan hingga. Artinya ini hingga dibagi hingga. Jadi si penulisnya itu bilang hingga dibagi hingga. Hasilnya gimana? Hal ini berakibat nilai limit yang dinyatakan menjadi susah dikatakan. Nah, masa hingga dibagi hingga 1 ya belum tentu ya. Makanya kita harus mencobanya.
Ya, kalau kita mau lihat jawabannya, ini menggunakan cara di sini dibagi pengalinya. Oke. Maksudnya gimana, Pak? Oke. Seperti ini. Kok salah pencet saya. Nah, jadi kita ambil variabel yang terbesar yaitu X kuadrat. Jadi 3X kuadrat dikurangi 1. Saya belum melimitkan dulu ya. Misal, lalu X pangkat 2 min 2X plus 5. Lalu mereka dikalikan dengan 1 per X kuadrat ya. 1 per X kuadrat dibagi 1 per X kuadrat. X kuadrat ini diambil dari sini. Sehingga mengakibatkan, tulisannya mirip. Oke, 3X kuadrat dibagi X kuadrat. Saya penulisannya yang beda, sedikit beda dengan contoh ya. 1 dikali 1 per X kuadrat jadi 1 per X kuadrat. Lalu mereka dibagi dengan X kuadrat dibagi X kuadrat dikurangi 2X per X kuadrat lalu ditambah 5 dibagi X kuadrat. Sama dengan ini 3, 1 per X kuadrat, 1 per X kuadrat per X kuadrat dibagi X kuadrat 1 dikurangi 2X per X kuadrat menjadi 2 per X. 2 per X ditambah 5 per X kuadrat. Nah, dari sini apakah sudah terlihat ya? Oke. Di sini sebenarnya kalau kita masukkan sudah mulai terlihat apakah ini nilainya akan seperti apa. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita lanjutkan. Oke. Dari sini saya tulis ulang menjadi 3 dikurangi 1 per X kuadrat. 1 per X kuadrat dibagi 1 dikurangi 2 per X ditambah 5 per X kuadrat. Nah, kita buat limitnya berarti ini kan sama dengan ini ya. Kita andaikan limit X mendekati hingga itu dari fungsi yang ini aja. Itu dari fungsi 3 min 1 per X kuadrat per 1 min 2 per X plus 5 per X kuadrat. Oke, artinya 3 dikurangi 1 per X kuadrat. Nah, 1 per X kuadrat. Oke, 1 per X dari negatif hingga berarti 1 per X. Oke, limit X mendekati hingga dari 1 per X sama dengan 0. Nah, berarti di sini 1 per X itu nilainya 0 dikuadratkan 1 per 0 kuadrat artinya 1 bagi 0. 1 per 2 bagi 0. Intinya kayak gini ya. 1 per X itu 0. Ya berarti 1 per X kuadrat ya 0 ya. Berarti di sini 3 dikurangi 0. Oke, lanjut. 1 dikurangi 2 per X. 0 ya tadi udah. Kalau menuju hingga oke, 1 per X. 1 per X dari X menuju hingga dari 1 per X 0 ya. Oke, dikurangi 0 ditambah 5 per X hingga. Ya, 0 juga ya. Oke, artinya 3 per 1.
kayak 3. Sama ya dengan jawabannya yang dicontohkan. Sebenarnya cara ini sama dengan yang tadi dilakukan seperti ini, cuma ini tulisannya kurang baik ya. Tidak menggunakan equation. Oke, ini materi untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga menjadi ilmu dan bakal kebaikan. Sekian dari saya. Salam. Amin.